Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Saya harap kalian sudah menonton ya dua video saya tadi sebelumnya. Oke teman-teman, saya mau menyampaikan beberapa perkembangan tentang masalah buff Dogecoin ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama saya mau sampaikan sama kalian bahwa tentang masalah skor Certix ya daripada si Bab Doge, teman-teman. Anda tahu kan bahwa pada waktu dia listing ya, ini kan skornya kalau nggak salah 75 ya waktu itu ya, ketika dia listing ya 75. Nah kalian lihat sekarang bahwa security skornya si Bab Dogecoin ini menurut versi Certix adalah 87. Dan pernah tertingginya 88 teman-teman. Nah jadi dari sini kalian bisa melihat ya, kita bisa melihat sebuah kesimpulan bahwa skor Certix itu tidak final seperti itu, bisa naik turun dan bukan tidak menutup kemungkinan kalau ini nanti akan di atas 90 teman-teman, seperti itu ya. Oke, kemudian dari segi harga kalau kita lihat ya belum terjadi kenaikan signifikan sebetulnya versinya si Certix ya teman-teman. Nah, yang perlu kalian lihat itu adalah komponen-komponen pendukung dari skor itu, teman-teman, yaitu static analysis, on-chain monitoring, social sentiment, governance dan autonomy, market volatility, dan safety assessment. Jadi dari segi market volatility ya nggak terlalu volatile banget itu maksudnya ya, selama 7 hari terakhir atau mungkin selama 1 bulan terakhir ini nggak terlalu volatile. Jadi makanya skornya bisa bagus seperti itu ya. Oke, itu dia dari segi Certix. Jadi kita yang penting dia udah lolos Certix. Kalau masalah skor itu nanti pasti berfluktuasi teman-teman. Dan itu semua token juga begitu ya. Oke, kemudian kita lihat pengumuman-pengumuman yang penting antara lain seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Bahwa dia sudah akan listing di L-Bank. Ini satu yang menggembirakan. Dan karena dia memang token meme ya, token meme, dia harus banyak dikenal orang teman-teman, harus sebanyak-banyaknya dikenal orang. Jadi caranya untuk dikenal orang ya listing di mana-mana, memang harus seperti itu teman-teman. Karena harus listing di mana-mana, karena itu dia butuh biaya yang cukup besar teman-teman. Seperti itu, karena setiap checks itu beda-beda loh biayanya. Iya, ada yang dari mulai ratusan juta sampai miliar juga ada. Seperti itu. Jadi beda-beda karena itu dia butuh dana banyak. Begitu ya teman-teman. Nah, ini pengumumannya dari support lbank.site ya. Dogecoin atau Bab Dogecoin will be listed on Lbank. Ini 30 menit yang lalu. Jadi ada pengumuman yang resmi ya. Itu katanya bahwa akan listing di Lbank pukul 20.00 Februari 8. Nah, ini sekarang tanggal 7, berarti besok ya. 20 berarti besok malam ya teman-teman. Atau UTC plus 8. Nah kira-kira jam 8 malam besok ya. Dan detailnya kira-kira seperti ini. Trading pairnya adalah diperdagangkan dalam Dogecoin pairing dengan USDT ya teman-teman. Kemudian deposit enable itu jam 4 sore hari ini jam 7 tanggal 7 ya. Jadi ini sekarang ya, tadi sudah deposit enable ya, sudah bisa. Kemudian open trade itu besok jam 8 malam, kemudian withdraw jam 4 tanggal 9 sudah bisa ya teman-teman. Kemudian ya beberapa hal yang saya lihat sebagai sambutan gembira ya, hari ini naik cukup signifikan ya teman-teman. Hari ini 7,8% kalau di versi coin market cap teman-teman.
Kalau kita lihat misalnya di Pocoin, kira-kira seperti ini chartnya ya. Nah ini dia teman-teman. Jadi kita melihat ada mulai ada maraton lari ya dari sejak 4 Februari ya. Terakhir saya bikin review tentang bab Dogecoin itu hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu ya teman-teman. Jadi ya sejak saya review tanggal 5, berarti tanggal 5 ya. Berarti dari sini ya teman-teman. Oke, dari sini sampai sini. Jadi sejak saya review itu sudah naik kira-kira 23,42% teman-teman. Sejak saya review. Lumayan ya, lumayan. Seperti itu. Terus kita coba cek dari segi Dogecoin holders ya. Holdernya, saya perhatikan holdernya nggak berkurang loh teman-teman. Nih 139 ribuan. Jadi memang dari sini saya bisa menyimpulkan secara praktis bahwa holder bab Doge ini tetap setia dan tetap menunggu. Tetap menunggu dengan sabar ya, tetap menunggu dengan sabar. Saya bersyukur untuk hal itu. Menunggu devnya betul-betul melakukan terobosan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, bagus. Jadi ya udah teman-teman, seperti yang saya selalu bilang, saya khusus bab Doge saya buat di Trust Wallet, dan Trust Wallet saya itu adalah akun long term. Itu adalah wallet long term. Saya biarin aja situ, nggak pernah saya buka-buka, biarin aja. Saya taruh di situ bab Dogecoin saya yang dibeli di, waktu itu saya udah sering bilang ya teman-teman, saya belinya di September. Ya, biar aja dibilang pudar macam-macam segala macam itu. Orang bodoh lah apa segala, terserah lah. Nah, saya belinya di sini. Nah, di sini teman-teman. Jadi masih aman kalau saya ya, dari titik pembelian saya sampai detik ini masih aman. Makanya saya bilang mau ngedam juga sampai 5 juta US dollar ya, saya masih kuat. Ini terakhir kemarin waktu saya review 9 juta, sekarang udah 12 juta. Ya, jadi kalau ngedam juga saya sampai 5 juta saya masih oke gitu. Paling saya akan serok lagi, tambah lagi. Tapi tampak-tampaknya nggak dikasih, ini aja udah naik. Gak apa-apa lah gitu ya, biarin aja. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi saya berharap dari kisah kasih kita bersama-sama di sepanjang perjalanan kita dalam mengiring bab Doge ini, saya harapkan teman-teman menjadi pintar, menjadi wise, menjadi bijaksana, dan betul-betul berkembang, baik itu knowledge, mentality, mindset, everything ya. Everything you need become an investor or holder in cryptocurrency. I hope ya, segala sesuatunya yang dibutuhkan ya, penggojlokan, pembentukan mental, mindset, pola pikir, karakter, kesabaran, fokus, jangan mudah goyang di kipas-kipas ya, di kompor-kompor, diprovokasi oleh fooder. Banyak hal loh, banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik dan alami di sini selama kisah kasih bab Doge ini. Dari mulai dia nggak ada apa-apa, kena pam, habis itu kena dam lagi, wah, kena fitnah habis-habisan sama fooder, macem-macem. Saya harap semua itu membentuk mental karakter yang kuat di dalam diri kalian, supaya apa? Supaya kelak kemudian hari kalau kita masuk di koin-koin atau token-token yang lain, apalagi berbau micin semodel-model ini, saya harap kalian udah menjadi orang yang jauh lebih tenang dan ya nggak gerasa-gerusu setiap kali ada gejolak seperti itu teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, tariklah hikmah, pelajaran baik-baik, didikan mental, kedewasaan, mindset, pola pikir, karakter, semuanya selama dari mulai sini nih, September sampai hari ini, berarti 10, 11, 12, 1, 2, selama 5 bulan, ntar lagi setengah tahun genap. Jadi, ini pengalaman seperti ini adalah didikan langsung yang mahal harganya untuk Anda menggembleng Anda menjadi seorang holder atau investor di cryptocurrency. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita sambut baik tentunya ya proses listing dari bab Dogecoin ini di L-Bank, dan saya sangat senang. Mudah-mudahan nggak lama lagi akan listing lagi di berbagai checks yang lain, karena harus seperti itu teman-teman, supaya makin dikenal banyak orang seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja ya. Sampai jumpa pada review selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.